Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Poltek dengan saya Eko Riris. Alhamdulillah sore hari ini cuaca mendung. Perjalanan dari Kalibagor ke rumah di Purwokerto, beberapa kendaraan yang berpapasan dengan kita sudah memakai jas hujan. Itu berarti kemungkinan yang di daerah Purwokerto dan sekitarnya mungkin sudah mulai hujan. Mudah-mudahan hujan ini memberikan rahmat untuk kita semuanya. Allahumma shayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan berkah. Amin, amin, amin. Sahabat Poltek, sore hari ini ngobrol-ngobrol, cerita-cerita beberapa hal yang tadi sudah kita lalui bersama, baik komunikasi di sekolah maupun komunikasi dengan beberapa teman kepala sekolah. Kebetulan tadi juga ada kegiatan Zoom meeting di LMS, program baru yang di-launching oleh Bapak Pengawas yang menjembatani komunikasi kita, karena masa pandemi belum memungkinkan, apalagi ini masa PSBB, kunjungan dari Bapak Pengawas ke sekolahan, sehingga kesempatan penggunaan LMS ini yang tadi sudah kita mulai kegiatannya sangat membantu, terutama dalam hal komunikasi, kemudian transfer informasi, yang saya yakin bagian dari tugas baik itu pengawas maupun kepala sekolah untuk melakukan komunikasi dan pembinaan. Sahabat Poltek, di kegiatan LMS mulai dari tadi pagi ada hal yang menarik yang perlu kita diskusikan, kita obrolkan ya. Tadi Bapak Pengawas, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Nurul Huda sempat mempresentasikan, menyampaikan yang berkaitan, yang pertama dengan instrumen mutu, instrumen peningkatan mutu sekolah. Jadi kalau informasi dari beliau bahwa instrumen tersebut sebetulnya digunakan oleh sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan Central of Excellence atau COE ya. Jadi beberapa sekolah, kalau di Banyumas memang baru ada beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berbasis dan sekolah. Jadi ada beberapa sekolah yang alhamdulillah sudah mendapatkan program COE. Mohon maaf, bukan berarti diskriminasi, hanya saja memang sementara waktu yang mendapatkan program ini beberapa sekolah di Kabupaten Banyumas basicnya, kalau negeri otomatis jelas otomatis beberapa sekolah negeri sudah juga mendapatkan program tersebut. Sahabat Poltek, hal yang tadi hasil diskusi kita berkaitan dengan mutu menjadi satu hal yang poin bahan diskusi kita, karena kebetulan tadi juga disampaikan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama di SMK. Ada beberapa poin yang menjadi bahasan di instrumen itu. Tadi disampaikan baru 2 poin, 2 nomor yang terkait dengan siswa. Yang pertama terkait dengan pemetaan minat bakat siswa dalam hal penjurusan ketika
masuk atau mendaftar ke sekolah menengah kejuruan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pemetaan di bidang akademik dengan melakukan tes di 4 mapel, berarti tadi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta IPA. Pertanyaan dari kami yang tadi juga menjadi diskusi yang luar biasa adalah berkaitan dengan fungsi dari pemetaan itu berkaitan dengan pemilihan jurusan. Kenapa itu menjadi satu pertanyaan dan bahan diskusi bagi kami? Karena begini, siswa ketika mendaftar sekolah itu memang, mohon maaf, mereka kadang-kadang itu bukan karena alasan minat atau bakat, tetapi yang pertama karena orang tua. Yang kedua karena teman. Bahkan kalau sekarang, kalau kita jujur bahwa pemilihan jurusan itu sudah tidak populer lagi di kalangan beberapa anak. Jadi ketika kita membuat polling, beberapa pertanyaan untuk calon siswa itu mereka memang menjatuhkan pilihan pertamanya di sekolah negeri. Bahkan sekolah negeri itu mereka belum tahu sekolah mana yang akan dipilih, tetapi dia menyampaikan bahwa saya mau masuk ke sekolah negeri. Bahkan ketika ditanya mau jurusan apa atau sekolah di mana begitu, dia tidak tahu. Dia belum berikan alasan. Yang terpenting sekolah negeri. Ini menjadi bagian yang sangat penting menurut kami, menjadi bahan diskusi. Saya kira bukan pilihan jurusannya, tetapi lebih kepada faktor finansial. Karena sekarang terutama di beberapa provinsi termasuk di Jawa Tengah, program Bapak Gubernur diantaranya adalah mencanangkan sekolah gratis, sekolah gratis, dan ini terutamanya adalah sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah negeri, sehingga memang sekolah negeri menjadi satu incaran dari masyarakat, apalagi dengan kondisi ekonomi yang sekarang lagi berada di bawah. Artinya kondisi ekonomi yang memang benar-benar memprihatinkan membuat masyarakat menjatuhkan pilihannya kepada sekolah-sekolah negeri, dan ini memang suatu hal yang memprihatinkan kalau kita merujuk pada instrumen berkaitan dengan mengukur kualitas pendidikan di poin siswa. Itu yang dikaitannya dengan minat bakat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pemetaan akademis dengan memberikan satu tes begitu dengan indikator 4 mata pelajaran yang tadi sudah saya sebutkan, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA. Itu juga menjadi pertanyaan kami. Sedangkan pemerintah saja itu sudah menghapus UN sebagai salah satu indikator kualitas atau mengukur kemampuan siswa. Pertanyaannya menjadi kenapa dalam ukuran kualitas pembelajaran itu, kemudian siswa mau masuk ke sekolah harus ada tes yang di 4 mapel itu. Padahal kita tahu bahwa kalau kita ingin berkaitan dengan pemetaan penjurusan, saya pikir bukan dengan mengetes itu. Pemerintah sekarang sudah mengganti UN dengan AKM. Mestinya kalau memang sekolah menggunakan parameter yang sama, mestinya juga harus menggunakan AKM.
sehingga yang diharapkan nanti ada keselarasan antara sekolah, program sekolah dengan program di Kementerian Pendidikan. Dua hal ini memang yang menjadi bahan diskusi kita. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi yang disampaikan akreditasi, itu juga menjadi salah satu pertanyaan kami begitu, karena memang orientasi yang selama ini kita jalankan mengukur kualitas itu hanya dengan berkas dan dokumen, hanya dengan berkas dan dokumen, sehingga menurut saya penilaian terhadap sekolah terutama di akreditasi selama ini memang lebih kepada faktor subjektivitas, karena ukurannya memang sama tetapi pengukurnya yang berbeda, dan di situ sangat sangat dinamis sekali, bukan statis tapi dinamis sekali, sehingga di situ unsur-unsur personal terutama asesor yang nanti akan turun di sekolah itu kadang-kadang tidak bisa memberikan parameter atau nilai ukuran yang tepat kepada sekolah, sehingga ada sekolah yang dengan mungkin yang dulu pernah kita alami dengan kondisi yang menurut kami jauh lebih baik dari sekolah tersebut, tetapi ternyata hasil nilainya berbeda gitu. Karena mungkin, mohon maaf dalam tanda kutip, perlakuan yang diberikan oleh sekolah tersebut kepada asesor jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan dengan asesor. Tapi it's okay, bagi kami tidak ada masalah. Bahkan menurut kami nilai itu atau poin itu tidaklah penting begitu, karena menurut kami hal yang justru sangat penting pada kegiatan akreditasi adalah bagaimana asesor itu mampu memotret sekolah kami dengan objektif, sehingga yang kita harapkan justru bukan hanya penilaian tetapi bimbingan, masukan dan saran, ya kan, sehingga nanti bagi kami bimbingan, masukan dan saran tersebut akan menjadi perbaikan bagi sekolah kami. Kemudian yang kedua, masih dalam kerangka akreditasi yang menjadi pertanyaan kami, parameter atau ukuran yang digunakan untuk kepentingan mengukur kualitas sekolah itu sangat beragam sekali. Dan sekali lagi, kalau boleh saya sampaikan, itu sangat administratif sekali, bersifat administrasi. Contoh kata, yang pertama adalah Dapodik, isian yang harus selalu kita update. Kemudian yang kedua PMP, PMP itu berkaitan dengan penilaian manajemen peningkatan mutu sekolah. Itu juga selalu kita update. Kemudian instrumen yang tadi sudah saya sebutkan, sehingga pertanyaan kami, kenapa harus ada banyak instrumen yang harus kita siapkan, yang harus kita isi, walaupun memang jawaban dari Bapak Pengawas tadi menyampaikan salah satunya bahwa instrumen itu memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. Kalau PMP itu penjaminan mutu internal, tetapi kalau akreditasi itu penjaminan mutu eksternal. Walaupun begitu, menurut kami perlu ada konsiderasi, dan menurut kami itu mestinya sekolah tidak dibebani dengan administrasi yang luar biasa. Cukup dengan satu administrasi atau satu isian penilaian instrumen mutu yang nanti bisa digunakan untuk semua orang, baik itu internal maupun eksternal. Jika parameternya yang berbeda, bagaimana kita bisa mengukur tingkat akurasi sebuah instrumen itu digunakan, baik itu di internal maupun eksternal. Dan sekali lagi memang jawabannya
belum cukup memuaskan kami. Apalagi kalau dari cerita atau informasi dari Bapak Pengawas yang metode sekarang dengan akreditasi yang mungkin butir burangnya sekarang lebih sedikit. Kalau dulu bisa sampai 180 butir pertanyaan, sekarang dimampatkan hanya 36 dengan 9 kekhususan, terutama bagi SMK, sehingga ada sekitar 45 butir pertanyaan. Tetapi justru memang itu salah satu yang membuat pertanyaan bagi kami. Justru penyiapan materi akreditasi ini jauh lebih sulit, lebih repot, lebih banyak yang harus kita siapkan daripada yang 180 butir. Sehingga memang hal ini bagi kami cukup menjadi catatan bahwa akreditasi yang sekarang jauh lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan akreditasi sebelumnya, begitu. Tetapi mungkin ini hanya bayangan kita saja yang berada di sekolahan, yang memang kadang-kadang ketika akreditasi kita harus menyiapkan banyak sekali dokumen-dokumen sebagai pembuktian dari apa yang sudah kita lakukan selama 5 tahun, dan ini memang sangat luar biasa. Nah, itu dua hal yang menjadi bahan diskusi pada pagi tadi, dan sebetulnya kita berharap bahwa kualitas itu bukan hanya sekedar menjadi slogan. Apalagi kalau kita yang di SMK mengukur kualitas atau mutu sekolah, salah satunya termasuk yang berkali-kali disampaikan, termasuk oleh Pak Wikan selaku Direktur Jenderal Vokasi yang membawahi SMK, bahwa mutu lulusan itu menjadi hal yang paling utama dalam kerangka mengukur kualitas pendidikan, terutama di sekolah kita. Hanya saja bahwa mutu lulusan kalau di SMK itu bergantung dari kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak. Ya, kita tahu bahwa selama hampir 1 tahun ini, 10 bulan lebih, kita dalam masa pandemi yang menuntut kita mau tidak mau, suka tidak suka, memberikan strategi yang luar biasa terhadap metode, strategi, dan teknis pembelajaran yang paling efektif dan efisien yang kita gunakan, walaupun tetap tidak mampu mencakup untuk pembelajaran praktek. Dan ini salah satunya yang membuat prihatin bagi kami. Saya yakin Pak Wikan juga akan prihatin untuk masa-masa yang seperti ini, karena otomatis di beberapa wilayah, sekali lagi, tetap tidak diperbolehkan metode pembelajaran praktek. Walaupun di kementerian sebetulnya diperbolehkan di zona apapun, baik itu hijau, kuning maupun merah. Sahabat Poltek, ini menjadi tantangan baru kita. Kita berharap bahwa apa yang selama ini menjadi catatan buruk bagi SMK, bahwa SMK adalah penyumbang pengangguran terbesar, begitu. Dan ini akan menjadi catatan yang buruk sekali lagi jika kondisi COVID ini berlarut-larut, dan nanti kita akan sangat khawatir bahwa pada saat peluang kerja itu dibuka selebar-lebarnya, ternyata anak-anak kita, terutama lulusan SMK, tidak mampu mengambil peluang itu karena kompetensi yang dimilikinya kurang memenuhi syarat. Kita berharap bahwa pemerintah punya solusi yang jitu berkaitan dengan
ukuran kompetensi bagi anak-anak kita, termasuk apa yang harus kita lakukan di masa pandemi untuk mensiasati, membekali anak-anak kita supaya mereka tetap siap mengisi peluang-peluang pasar tenaga kerja yang mungkin nanti ketika keran investasi betul-betul dibuka, dan mudah-mudahan anak-anak kita mampu berperan yang sehebat-hebatnya mengisi setiap peluang yang ada. Oke, sahabat Poltek, ini sudah sampai di Purwokerto, sudah mau sampai di rumah. Bincang-bincang sore kita sangat luar biasa. Sementara waktu ini adalah bagian dari curhat, walaupun itu diskusi ya, sebagai perenungan kita. Bismillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberikan yang terbaik, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kita mampu melampaui masa-masa sulit di masa pandemi ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.